melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak. Sufada Radio for Young Muslim Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih di program kesayangan insan muda semua. Apalagi kalau bukan di Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Hai semua, perkenalkan nama aku Talita. By the way, ini pertama kalinya nih aku jadi announcer karena di sini aku termasuk announcer baru nih, insan muda. Nah, udah nggak sabar banget nih. Nah, di program Sufada Corner kali ini kita bakal ngebahas soal usaha. Ngomong-ngomongin soal usaha nih ya, insan muda, merintis usaha adalah keinginan semua orang pastinya. Karena dengan merintis usaha, kita semua bisa menjadi leadernya atau pemimpinnya. Bahkan kita bisa ngatur usaha kita sendiri nih. Nah, teman-teman atau insan muda semua, di sini Talita punya narasumber atau bahkan teman Talita sendiri nih, yang dia sudah punya usaha saat dia masih di bangku kuliah nih. Dia sudah merintis dari lama saat dia masih ada di kuliahan nih. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Di sini ada Kak Zanadin Aufa Widison yang sudah terhubung dengan kita. Assalamualaikum Kak Zanadin. Waalaikumsalam Kak Talita. Halo Kak Zan, gimana nih kabarnya Kak Zanadin nih? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah Kak Zan, sebelum aku ngomongin mengarah ke usaha nih, di sini Talita pengen tahu apa sih aktivitas akhir-akhir ini yang lagi Kak Zanadin jalani nih? Aktivitas yang aku jalanin pastinya kuliah. Terus Ya. bantu produksi mama yaitu 180 cake and dessert, bantu-bantu, terus juga jualan minuman. Banyak ya termasuk kegiatannya Kak Zanadin ya? Ya alhamdulillah, yang penting disyukuri aja, dijalanin. Oke, langsung nih ngomongin soal usaha nih Kak Zanadin. Kenapa sih Kak Zanadin nih memutuskan untuk merintis usahanya sambil kuliah nih Kak? Untuk menambah uang saku sih, kalau alasan jujurnya sih ya. Oh gitu? Iya, karena kita kan juga latihan untuk mencari uang sendiri tanpa harus meminta-minta orang tua terus kan. Jadi harus mandiri. Bener banget nih. Oke, bener banget nih Kak Zan. Nah, tadi ini kayaknya aku udah denger nih ada Kak Zanadin ngomongin soal minuman. Berarti usaha yang lagi Kak Zanadin rintis ini tentang minuman ya Kak ya? Ya, kalau aku pribadi itu minuman. Kalau yang jajanan sih mama. Oh gitu, berarti Mama juga punya usaha ya Kak ya? Yang mungkin Kak Zanadin Betul. bisa lanjutin gitu ya? Ya mungkin insya Allah. Oke, nah Kak Zanadin mungkin insan muda juga pada kepo nih. Kenapa sih kok milih usaha minuman? Kan juga ada makanan nih kayak Mama tadi. Atau yang sekarang lagi hits ini fashion nih Kak. Mulai dari baju, terus kemudian sepatu. Kenapa nih Kak kok harus minuman? Kenapa harus minuman? Karena dulu awalnya itu berangkat dari 180 cake and dessert kan, itu mama jual jajanan kayak kue-kue ulang tahun, kayak kayak roti-roti, terus pokoknya yang dessert-dessert gitulah. Nah kan kurang ada beverage-nya, kurang ada minumnya lah. Jadi aku jualan yang minumnya gitu. Terus untuk kenapa nggak milih kayak jualan yang lain kayak kaos, baju? Udah pernah nyoba yang jualan seperti itu, tapi untuk sementara ini stop dulu. Jadi biar fokusnya bisa jualan minuman, bantu mama sama kuliah. Itu sih. Oke gitu. Nah tadi kan kayaknya aku dengar juga Kak Zanadin sudah pernah punya usaha lain nih. Apa nih Kak usaha sebelum Kakak merintis usaha minuman ini? Untuk sebelum minuman sih dulu pernah reseller lemari plastik. Kemudian juga pernah reseller kaos, parfum, terus produksi sendiri kaos juga pernah gitu. Banyak ya Kak ya, berarti Kak Zanan ini termasuk mahasiswa yang suka banget usaha ya Kak ya? Iya betul, trial and error lah.
Oke. Terus kenapa nih Kak? Kok nggak pingin dilanjutin juga nih? Mungkin kan bisa berjalan bareng nih antara usaha minuman dengan Kakak juga di usaha tadi. Ada yang pakaian, kemudian parfum dan lain sebagainya. Karena kalau yang lain yang parfum dan lain sebagainya tadi itu dari suppliernya itu udah kukut sih, makanya kayak nyoba nyari yang lain dulu. Tapi kalau untuk yang produksi produksi kaos itu kenapa aku berhenti, karena yang pertama kaos itu satu kali nyablon itu harus minimal 24 dan itu cuma satu satu desain gitu. Jadi nggak bisa banyak gitu. Jadi butuh modal yang besar buat buat produksi satu kaos itu. Makanya kalau minuman kan nggak seberapa gede, jadi ya bisa lah. Gitu Oh sih. ya, mungkin dengan modal yang kecil dan hasil yang besar gitu ya Kak Zan ya. Ya, iya betul itu. Alhamdulillah. Masih belum besar-besar Oke, banget oke. sih. Yang penting jalanin dulu aja lah. Oke, oke. Nah, ini Kak Zan nih, mungkin insan muda juga pada pengen tahu nih, cara Kak Zanadin bagi waktu, karena kan kita semua juga tahu Kak Zan ini kuliah dan juga usaha nih. Caranya gimana nih Kak bagi waktunya? Kalau aku pribadi sih cara bagi waktu yaitu kita yang pertama itu kita harus tahu jadwal kuliah kita. Hari apa aja dan jam berapa aja. Kayak misalnya jadwal kuliahku kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi 4 hari. Dan itu kan udah ada jamnya masing-masing. Nah, di jam kuliah itu aku harus bisa fokus kuliah gitu sih. Dan biar bisa nggak tabrakan juga sama jadwal usahanya. Dan Oke, oke. ya seperti itulah pokoknya. Terus Iya. Oke Kak Zanadin, nah ini nih ngomongin soal tantangan suka maupun duka nih. Kan pasti setiap oke. orang yang punya usaha ini juga ada tantangan dan merasakan suka dukanya. Kak Zanadin apa aja nih tantangan, suka maupun dukanya punya usaha sendiri? Tantangan, suka dan duka ya. Kalau tantangan sih pasti banyak banget ya. Dari tantangan batin sendiri tuh pasti kita kayak kalau mau ngelakuin usaha itu kayak jalanin nggak ya, itu udah termasuk tantangan sih. Terus kayak kalau suka sih kalau ketika dagangan kita itu laku dibeli orang, terlebih teman kita sendiri, itu kita pasti ada rasa kayak bangga sih, kayak seneng gitu. Terus Oke, kalau oke. kalau dari dukanya sih ya itu kita minim waktu sama temen sih, jadi kayak lebih jarang nongkrong aja, dan kadang sampai dibilang sombong karena nggak pernah ngumpul gitu sih, padahal kita lagi ngelakuin apa yang kita cita-citakan sih Oke, oke. gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih Kak Zan, yang ditunggu-tunggu sama insan muda semua nih. Tips dan trik gimana caranya Kak Zan ini bisa ngolah usahanya meskipun lagi kuliah nih Kak. Oke, tips dan trik yang pertama itu jangan pernah mengeluh. Daripada mengeluh, kita mending bersyukur. Yang kedua, harus bisa atur jadwal kuliah sama jadwal usaha. Terus yang ketiga, harus tetap berusaha, semangat, karena dengan berusaha nanti pasti kita akan dapat hasilnya. Terus yang keempat, kita harus bisa yang keempat, kita harus dapat restu dari kedua orang tua, dan yang kelima, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun itu hasilnya, kita harus tetap syukurin. Gitu. Oke, bener banget nih. Bener banget nih insan muda, selama kita berusaha dan tidak takut mencoba, kita akan mendapatkan kesuksesan dan apa yang kita mau segera terkabul. Selain itu juga kita harus terus berdoa ya, karena adanya doa insya Allah segalanya menjadi lebih mudah. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Zanadin sudah mau hadir di Sufada Corner. Terima kasih Kak Zan. Ya, sama-sama Kak Talita. Oke, nah bagaimana nih insan muda semua sudah menginspirasi bukan? Untuk insan muda yang ada di rumah nih sekarang, jangan patah semangat, harus terus bersemangat ya, harus selalu produktif dan jangan pernah takut untuk mencoba. Seperti tadi kata Kak Zanadin juga, kita harus percaya diri dengan mimpi yang kita miliki nih. Buktikan kepada semua orang bahwa kita pasti bisa jika kita selalu berusaha dan selalu berdoa.
Oke insan muda, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kamu jadi penonton pertama saat Sufada Radio sudah upload. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Stay tune juga di YouTube-nya Sufada Radio di program Sufada Corner Talk Show yang menginspirasi. Terakhir dari aku Talita, Sufada Radio for Young Muslim Generation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.